Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan berkenaan dengan penerimaan peserta didik baru tahun 2021 di lingkungan Provinsi Jawa Barat. Tahun ini ada jargon atau slogan yang berbunyi sekolah di mana saja sama. Artinya diharapkan lulusan SMP, MTS atau sederajat semuanya dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya, sehingga tidak ada lagi yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, mau ke SMK, SMA ataupun ke madrasah aliyah. Adapun landasan hukum PPDB merujuk kepada Permendikbud nomor 1 tahun 2021 tentang PPDB, kemudian Surat Edaran Menteri nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan Merdeka Belajar, kemudian Surat Edaran Mendikbud nomor 1 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat COVID, kemudian Surat Edaran Mendikbud nomor 1 tahun 2020 tentang penyediaan UN, kemudian Surat Edaran Mendikbud nomor 3 tahun 2021 tentang pelaksanaan PPDB, dan selanjutnya Peraturan Gubernur Jawa Barat nomor 29 tahun 2021 tentang petunjuk teknis penerimaan peserta didik baru pada jenjang SMA, SMK, dan SLB. Kemudian, azas pelaksanaan PPDB kali ini berbeda dengan tahun sebelumnya yang hanya 3 saja, yaitu objektif. Artinya PPDB diselenggarakan berdasarkan aturan yang sudah ditetapkan. Tadi merujuk kepada Pergub yang sudah ditandatangani oleh Pak Gubernur. Kemudian transparan, artinya pelaksanaan PPDB bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh orang tua, calon peserta didik, juga masyarakat yang lainnya. Kemudian yang ketiga, akuntabel. Artinya PPDB dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang sesuai dengan kewenangannya. Kemudian persyaratan PPDB ada 2. Yang pertama adalah syarat umum dan yang kedua adalah syarat khusus. Syarat umum adalah syarat yang harus dipenuhi oleh calon peserta didik apapun jalur yang diambil pada saat pendaftaran. Apa saja yang harus disiapkan? Yang pertama adalah ijazah atau surat keterangan lulus jika ijazah belum terbit. Kemudian akta kelahiran, kemudian kartu keluarga minimal 1 tahun, dan KTP orang tua. Kemudian buku rapor dari semester 1 dan sampai 5 dan keterangan ranking. Ini yang berbeda dengan tahun kemarin. Kalau tahun kemarin tidak ada keterangan ranking, untuk tahun ini disertakan keterangan ranking. Nanti ini akan diupload oleh operator sekolah asal. Insya Allah nanti akan diberikan format Excel-nya biar mempermudah untuk penghitungan nilai, akumulasi nilai semester 1 sampai 5 juga untuk penentuan rankingnya. Kemudian untuk yang terakhir, untuk yang harus dipenuhi oleh seluruh calon peserta didik adalah surat tanggung jawab mutlak orang tua. Ini yang menyatakan bahwa data tadi misalkan dari ijazah, akte kakak, dan seterusnya itu benar. Itu syarat umum. Kemudian syarat khusus adalah syarat yang harus dipenuhi sesuai dengan jalur yang dipilih pada saat pendaftaran. Bagi jalur afirmasi KETM, syarat tambahannya adalah mengupload kartu program penanganan kemiskinan seperti KIP, KKS, PKH, KIS, dan seterusnya. Kemudian bagi afirmasi korban bencana alam ataupun sosial, misalkan jika di lingkungan tempat tinggalnya ataupun di desanya sedang terjadi bencana alam, bisa banjir, bisa longsor, gempa bumi, dan seterusnya, maka yang harus syarat tambahannya adalah berupa surat keterangan domisili dari RT RW setempat. Kemudian untuk jalur
perpindahan tugas orang tua dan anak guru, juga afirmasi kondisi tertentu, penanganan COVID dalam misi tenaga medis ataupun yang memang berperan dalam penanganan COVID, maka yang harus disiapkan adalah surat tugas orang tua. Kemudian yang untuk jalur prestasi kejuaraan yang harus disampaikan ataupun diupload adalah piagam dan dokumentasi peserta prestasi. Nah, yang perlu diperhatikan adalah maksimal pelaksanaannya adalah 3 tahun, artinya pada masa di sekolah SMP ataupun misalkan minimal 6 bulan. Dan ini penting terkait identitas kependudukan, sebagaimana surat dari Kemendagri bahwa kakak yang belum 1 tahun atau penerbitan kakak baru karena perubahan anggota keluarga, entah karena meninggal dunia, kelahiran, atau perpindahan anggota keluarga, maka dapat melampirkan surat keterangan dari RT, RW, atau desa yang menerangkan lamanya berdomisili. Artinya tadi kan ketika berbicara masalah syarat umum itu kakaknya harus minimal 1 tahun. Nah, untuk kondisi tertentu seperti karena ada tambahan atau pengurangan anggota karena perubahan data, maka itu boleh dengan cara melampirkan surat keterangan dari RW dan RT setempat. Selanjutnya berkenaan dengan jalur PPDB SMK. Secara garis besar ada 4 jalur. Yang pertama afirmasi, kedua prioritas terdekat, yang ketiga adalah perpindahan orang tua atau anak guru, yang keempat adalah jalur prestasi. Kemudian untuk jalur afirmasi turunannya ada jalur KETM bagi keluarga ekonomi tidak mampu, kemudian penyandang disabilitas, dan yang terakhir adalah kondisi tertentu bagi mereka korban bencana alam maupun sosial ataupun mereka yang terlibat dalam penanganan COVID seperti tenaga medis ataupun yang lainnya yang dibuktikan dengan surat tugas. Yang kemudian yang selanjutnya adalah jalur prioritas terdekat. Ini bagi mereka yang rumahnya atau tempat tinggalnya berdekatan dengan sekolah. Kalau di SMA mungkin ini yang disebut jalur zonasi karena yang menjadi penilaian adalah jarak. Kemudian yang ketiga jalur perpindahan orang tua ataupun anak guru. Yang terakhir adalah jalur prestasi, yang mana jalur prestasi ini terbagi dari jalur rapot, prestasi nilai rapot, yang kedua adalah prestasi kejuaraan. Kemudian jalur nilai rapot terbagi lagi menjadi jalur nilai rapot unggulan dan jalur nilai rapot umum. Nah, ini persentase kuota tiap jalur di PPDB. Untuk afirmasi tadi yang jalur KETM, disabilitas, dan kondisi tertentu itu besarannya adalah 20%. Untuk kondisi tertentu tadi 5%, untuk 15%-nya adalah KETM dan disabilitas. Tentu nanti tiap sekolah akan berbeda sebagaimana yang dituangkan dalam pos satuan pendidikan masing-masing. Kemudian untuk prioritas terdekat yakni 10%, kemudian perpindahan orang tua 5%, kemudian prestasi nilai rapot 60%, dan prestasi kejuaraan 5%. Berikut tanggal-tanggal penting berkenaan dengan rangkaian kegiatan PPDB 2001. Dimulai dari pembagian akun ke sekolah masing-masing dalam hal ini SMP MTS, yakni pada tanggal 17 Mei 2021, kemudian di tanggal 18 Mei 2021 pembagian akun ke peserta didik ataupun siswa oleh sekolah asal, kemudian tanggal 17 sampai 30 Mei upload nilai dilakukan oleh pihak sekolah asal, dalam hal ini operator ataupun panitia yang ditunjuk. Kemudian tanggal 15 sampai 18 Mei ini input kuota ataupun daya tampung sekolah dilakukan oleh sekolah yang ditunjuk, dalam hal ini SMK ataupun SMA. Kemudian 18 sampai 21 Mei itu verifikasi kuota sekolah yang dilakukan oleh admin cabang dinas. Kemudian 21 sampai 5 Juni upload dokumen khusus
Tadi kan di persyaratan ada beberapa dokumen yang harus disiapkan dan diupload sesuai dengan jalur yang dipilih. Bagi jalur prestasi kejuaraan, maka yang diupload adalah piagam ataupun foto ataupun dokumentasi pada saat kejuaraan. Kemudian untuk perpindahan orang tua ataupun anak guru adalah surat tugas, jalur afirmasi KTM, kartu yang terdaftar pada DTKS, dan untuk kondisi tertentu surat tugas atau SKTM bencana. Kemudian 4-6 Juni verifikasi kelulusan. Adapun tata cara penerimaan peserta didik baru ataupun pendaftarannya bisa dilakukan mandiri ataupun kolektif oleh operator sekolah asal. Jika dilakukan oleh mandiri ataupun oleh siswa yang bersangkutan, maka yang harus disiapkan adalah akun yang diberikan oleh pihak sekolah asal atau juga bisa oleh sekolah tujuan. Catatannya jika tidak ada jaringan ataupun terkendala hal yang lainnya, tentu saja dengan penerapan protokol COVID-19. Adapun untuk jam pelayanannya, jika dilakukan secara daring, bisa by phone, WA, dan seterusnya, itu bisa dari jam 8 pagi sampai 8 malam. Ataupun jika langsung datang ke sekolah, yakni dari jam 8 pagi sampai jam 2 sore. Berikut waktu pendaftaran PPDB SMK. Ada 2 tahap. Tahap pertama yakni dari tanggal 7 Juni sampai 11 Juni. Kemudian tahap kedua dari tanggal 25 Juni sampai 11 Juli. Adapun jalur yang bisa dipilih di tahap 1, yang pertama adalah afirmasi, yang kedua prioritas terdekat, yang ketiga perpindahan tugas orang tua ataupun anak guru, yang keempat jalur prestasi kejuaraan, dan yang terakhir adalah jalur prestasi rapot unggulan. Itu yang bisa kalian pilih di tahap 1. Kemudian di tahap 2 hanya ada satu jalur, yakni jalur prestasi rapot umum. Dan yang perlu diperhatikan adalah jika tidak lolos di tahap 1, maka dapat mendaftar kembali di tahap 2. Dan jika diterima di tahap 1, kemudian tidak mengundurkan diri pada saat daftar ulang, maka sistem akan mengunci dan tidak bisa mendaftar lagi di tahap 2. Ini penting ketika ada siswa yang keterima di pilihan kedua dan dia masih ingin mencoba di tahap 2-nya, maka harus pada saat daftar ulang dia mengundurkan diri. Nanti ada formatnya atau paling tidak menginformasikan sehingga dia bisa daftar kembali di tahap 2 untuk mencoba agar diterima di pilihan pertama. Nah, berikut alur pendaftaran pada tahap 1. Dimulai dari tanggal 7 sampai 11 Juni, yakni pendaftaran bisa mandiri ataupun dikolektifkan sekolah. Kemudian di tanggal 14 sampai 16 Juninya verifikasi data. Kemudian tanggal 17 Juninya adalah rapat Dewan Guru penetapan siapa saja yang diterima ataupun yang lulus di tahap 1. Kemudian di tanggal 18 Juni koordinasi sekolah ataupun satuan pendidikan dengan cabang dinas. Kemudian di tanggal 21 pengumuman, dan tanggal 22 sampai 24 Juni itu daftar ulang. Nah, jika tidak lolos dapat mendaftar kembali ke tahap 2. Kemudian untuk alur pada tahap 2 ini sama sebenarnya, yang mana di tahap 2 ini hanya ada jalur prestasi nilai rapot umum, yakni waktunya dari tanggal 25 Juni sampai 1 Juli itu pendaftaran bisa secara mandiri ataupun dilakukan oleh pihak sekolah. Kemudian tanggal 2, 5, dan 6 Juli adalah verifikasi data pihak sekolah yang dituju. Tanggal 7 Juli seleksi pengolahan nilai. Kemudian tanggal 8 Juli penetapan hasil PPDB dan koordinasi dengan cabang dinas. 9 Julinya pengumuman. Kemudian tanggal 12 sampai 14 Juli adalah daftar ulang. Kemudian tanggal 19 Juli dimulainya tahun pelajaran 2021-2022.
Jika sebelumnya sudah saya sampaikan berkenaan dengan jalur apa saja di tiap tahapnya, maka sekarang saya akan sampaikan proses pemilihan sekolah ataupun program keahliannya. Untuk jalur afirmasi, jalur perpindahan orang tua dan anak guru, jalur prioritas terdekat, jalur prestasi nilai rapot unggulan dan kejuaraan, maka bisa memilih satu sekolah dengan 2 program keahlian. Misalnya di SMK 1 Banyusari itu ada program keahlian rekayasa perangkat lunak, kemudian teknik dan bisnis sepeda motor, dan juga akuntansi dan keuangan lembaga. Maka boleh memilih 2 di antara 3 itu. Misalkan pilihan pertamanya adalah TBSM, keduanya adalah RPL. Itu boleh di jalur-jalur tersebut. Atau pilihannya satu sekolah negeri atau satu sekolah swasta, dengan catatan sekolah tersebut memiliki program keahlian yang sama dan ikut serta dalam proses PPDB serentak tersebut, karena tidak semua swasta mengikuti proses penerimaan peserta didik yang serentak ini. Kemudian untuk jalur nilai rapot umum, maka bisa memilih 2 SMK negeri dan 1 swasta, atau 1 SMK negeri dengan 2 program keahlian yang sama tadi seperti di jalur-jalur yang lainnya. Kemudian ini penting dan perlu strategi dan pertimbangan dan bisa mengukur diri kira-kira nanti daftar melalui jalur apa. Tadi kan di tahap 1 dan 2 sudah disampaikan. Dan di tahap 1 adalah ada afirmasi yang meliputi KTM, disabilitas dan kondisi tertentu. Yang menjadi penilaian adalah jarak. Selain tadi ketika sudah terpenuhi persyaratannya, maka yang diseleksi adalah jarak. Ketika memiliki jarak yang sama, maka usia yang lebih tua yang akan diterima. Kemudian di jalur prioritas terdekat juga sama, jarak. Jika memiliki jarak sama, maka usia, persentasenya 10%. Kemudian jalur perpindahan orang tua dan anak guru juga yang menjadi penilaian adalah jarak, lalu usia ketika memiliki jarak yang sama. Berbeda dengan jalur prestasi kejuaraan. Kalau sebelumnya jarak yang menjadi penilaian, maka untuk jalur prestasi kejuaraan yang menjadi penilaian adalah skor piagam kejuaraan. Misal dia juara lomba di tingkat ataupun level kabupaten atau di level provinsi atau di level nasional, maka bobot skor piagamnya akan berbeda. Nanti akan disampaikan di slide selanjutnya. Jika sama skor piagamnya, maka yang menjadi penilaian selanjutnya adalah usia, maka yang lebih tua yang akan diterima. Kemudian prestasi nilai rapot unggulan, yakni akumulasi nilai rapot, persyaratan khusus dan nilai minimal mata pelajaran tertentu. Nah, ini nanti yang menjadi penilaiannya adalah akumulasi. Jadi jumlah nilai rapot dari semester 1 sampai semester 5 dan mensyaratkan untuk mapel tertentu itu harus minimal rata-rata 80%. 80 nilainya 80. Adapun ketika nilai ataupun akumulasi jumlahnya sama, maka yang menjadi seleksi atau penilaian selanjutnya adalah usia. Nah, itu yang barusan dari afirmasi prioritas sampai prestasi nilai rapot adalah ada di tahap 1. Jika di masing-masing jalur tersebut itu tidak terpenuhi kuotanya kosong, maka akan dilimpahkan ke jalur yang berbeda ataupun yang lainnya. Jika masih belum terpenuhi di tahap 1, maka kuota kosong tersebut yang tidak terisi tersebut akan dilimpahkan ke tahap 2. Yang awalnya 25% itu bisa bertambah sesuai dengan tadi sisa di tahap 1. Nah, berikut ini contoh bidang keahlian, program keahlian, dan kompetensi keahlian yang ada di SMK. Ini hanya sebagian saja, tentu banyak sekali program keahlian yang ditawarkan di sekolah-sekolah SMK. Saya ambil contoh yang ada di SMKN 1 Banyusari saja, yakni ada kompetensi keahlian. Kalau biasa yang dikenal itu jurusannya apa, Pak? Nanyanya biasanya jurusan.
yang tepat ataupun yang sekarang digunakan istilahnya adalah kompetensi keahlian. Kompetensi keahlian yang ada di SMKN 1 Banyusari yang pertama adalah teknik dan bisnis sepeda motor, kemudian yang kedua adalah rekayasa perangkat lunak, dan yang ketiga adalah akuntansi dan keuangan lembaga. Itu program atau kompetensi keahlian yang ada di SMKN 1 Banyusari. Kemudian alur PPDB jalur afirmasi LTM dan SMK, baik pendaftaran online ke sekolah ataupun mandiri. Pendaftaran yang pertama adalah tentu dapat akun dari panitia, kemudian login di aplikasi PPDB, kemudian pilih jalur afirmasi dan sekolah tujuan, cek ulang data, submit, kemudian cek bukti pendaftaran. Baru kemudian verifikasi oleh sekolah tujuan data telah diinput pendaftar. Dapat melakukan tes minat dan bakat jika memang di sekolah tersebut melakukan tes minat dan bakat. Kemudian seleksi pemeringkatan sesuai dengan jarak terdekat. Karena yang jadi penilaian di jalur afirmasi adalah jarak. Jika pada batas kuota ada jarak yang sama, maka tadi udah saya sampaikan yang paling tua atau usianya lebih tua dari pendaftar yang lain. Baru nanti penetapan itu melalui rapat Dewan Guru. Kemudian satuan pendidikan berkoordinasi dengan cabang dinas, input hasil penetapan di sistem PPDB. Jika lolos di tahap 1 jika tidak lolos di tahap 1 dapat mendaftar di tahap 2. Jika tidak lolos di tahap 2 akan disalurkan ke sekolah swasta dengan subsidi dana dari Dinas Provinsi Jawa Barat. Baru nanti setelah penetapan pengumuman. Itu untuk alur jalur afirmasi. Kemudian untuk alur jalur afirmasi kondisi tertentu, yang pertama tentu tadi pendaftaran dari mulai mendapatkan akun, kemudian login, kemudian pilih jalur afirmasi dan sekolah tujuan, kemudian validasi, cek data pendaftaran, submit, cetak bukti pendaftaran, baru kemudian verifikasi data, melakukan uji kompetensi atau minat dan seterusnya jika dilaksanakan. Kemudian yang selanjutnya seleksi pemeringkatan berdasarkan jarak lagi kan karena masih jalur afirmasi. Baru penetapan rapat Dewan Guru sampai ke pengumuman, sama saja seperti sebelumnya sebenarnya. Kemudian jalur afirmasi disabilitas. Ini sama tadi untuk pendaftarannya dari verifikasinya sampai ke pengumuman pada prinsipnya sama dengan jalur afirmasi yang lain. Kemudian alur PPDB prioritas terdekat SMK. Ini yang saya sampaikan jalur baru yang ada di tahun 2021. Yang pertama prosesnya sama, pendaftaran, kemudian verifikasi, kemudian seleksi berdasarkan jarak, kemudian penetapan, input ke sistem calon peserta didik yang tidak lolos di pilihan 1 dan pilihan dapat mendaftar di tahap 2 baru pengumuman. Sama. Kemudian alur PPDB SMK perpindahan orang tua. Sama pada prinsipnya dari mulai pendaftaran sampai ke pengumuman seperti jalur yang sebelumnya. Kemudian untuk alur PPDB jalur prestasi dengan rapot unggulan sama seperti jalur yang lainnya, dimulai dari pendaftaran, kemudian validasi, verifikasi data siswa, seleksi oleh sekolah, yakni peringkatan akumulasi rata-rata dari nilai rapot semester 1 sampai semester 5 kelompok mapel A. Kelompok mapel A apa saja nanti akan saya sampaikan di slide selanjutnya. Kemudian mensyaratkan nilai minimal mapel tertentu. Mapel tertentunya apa saja nanti setelah slide ini. Kemudian rapat Dewan Guru, penetapan hasil PPDB, koordinasi satuan pendidikan dan cabang dinas, lalu input ke sistem PPDB. Nah, ini yang saya sampaikan tadi mengenai persyaratan khusus jalur prestasi nilai rapot unggulan, dan ini harus diperhatikan baik-baik. Jadi jika syarat tersebut tidak terpenuhi, maka saya mensarankan atau melarang untuk daftar lewat jalur ini karena otomatis akan gagal jika daftar lewat jalur prestasi nilai rapot unggulan.
Misalkan untuk bidang keahlian teknologi rekayasa sampai poin 6 kemaritiman mensyaratkan nilai rata-rata minimal 80 untuk mapel IPA dan matematika. Silakan cek di rapot kalian masing-masing. Terpenuhi tidak? Kalau terpenuhi, silakan dicoba. Tapi ada lagi sebenarnya tidak cukup di nilai rapot yang minimal 80 untuk mapel matematika dan IPA-nya. Tapi harus tidak buta warna untuk beberapa bidang keahlian dari nomor 1 sampai nomor 6. Kemudian tambahan lagi nih untuk agribisnis dan agroteknologi dan kemaritiman, selain tadi nilai rata-rata 80 untuk mapel IPA dan matematika, kemudian tidak buta warna, tambahan ada ketentuan tinggi badan. Kemudian untuk bisnis dan manajemen, pariwisata, kemudian seni dan industri kreatif, maka bukan IPA, tapi bahasa Inggris dan matematika yang nilai rata-ratanya minimal 80. Untuk bisnis dan manajemen itu tidak ada persyaratan khusus, hanya di pariwisata yang mensyaratkan tinggi badan. Dan untuk di SMKN 1 Banyusari itu TBSM atau teknik bisnis sepeda motor, juga rekayasa perangkat lunak, itu masuk ke dalam bidang yang mengharuskan tidak buta warna. Adapun untuk teknis, mungkin tiap sekolah akan berbeda mengenai menyertakan bukti bahwa tidak buta warna itu apakah memang dilaksanakan di sekolah atau dipersilakan untuk memeriksakan diri melalui di klinik ataupun di puskesmas terdekat. Itu diserahkan ke masing-masing sekolah. Kemudian untuk akuntansi dan keuangan lembaga ini aman, jadi hanya mensyaratkan nilai rata-rata minimal 80 saja, tidak perlu menyertakan bukti tidak buta warna ataupun tinggi badan. Nah, ini kemudian seleksi pada kelas industri bagi sekolah yang memang memiliki kelas industri, maka akan ada seleksinya. Nah, ini contoh pemeringkatan nilai pada seleksi jalur prestasi nilai rapot unggulan. Jadi kan nilai mapel A itu apa saja kelompok mapel A itu, dari mulai pendidikan agama Islam, PKN, bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, dan bahasa Inggris. Dari nilai semester 1 sampai semester 5 dijumlahkan ya, nanti dijumlahkan baru nanti di peringkat siapa yang paling tinggi, maka dia yang akan lolos. Tentu dengan mensyaratkan nilai rata-rata mapel tertentunya adalah 80. Kemudian alur PPDB SMK jalur prestasi nilai rapot umum. Nah, ini jalur yang hanya ada di tahap 2. Kalau yang sebelumnya tadi yang sudah saya sampaikan itu alur PPDB ataupun jalur yang ada di tahap 1. Ini jalur yang ada di tahap 2. Alurnya sama saja dari mulai pendaftaran, kemudian cek ulang data dan input, sampai cetak bukti, verifikasi, kemudian seleksi oleh tim sistem IT aplikasi, pemeringkatan tadi ya, pemeringkatan akumulasi rata-rata nilai rapot semester 1 sampai 5. Cuma bedanya, kalau tadi di nilai rapot unggulan itu mensyaratkan ada batas minimal untuk mapel tertentu, maka di nilai rapot unggulan tak perlu khawatir, tidak ada ketentuan untuk batas minimal nilainya. Jadi berapapun nilainya boleh mengikuti seleksi tersebut. Nah, kemudian rapat Dewan Guru, penetapan hasil, koordinasi dengan satuan pendidikan, lalu input ke sistem PPDB. Nah, ini untuk pemeringkatannya, nanti diperingkatkan berdasarkan jumlah terbesarnya di antara calon peserta didik yang daftar melalui jalur ini.
Bagaimana bagi calon peserta didik di luar provinsi? Maka bagi kalian yang berada di luar provinsi Jawa Barat, maka yang pertama harus koordinasi dengan cabang pendidikan terdekat, misalkan di Karawang, Purwakarta, ataupun Subang, maka di cabang dinas wilayah 4. Kemudian login ke halaman yang sudah ditentukan, kemudian siapkan persyaratan umum, isi aplikasi, upload persyaratan, dan seterusnya, submit, cetak bukti. Jadi yang pertama harus dilakukan bagi Anda atau kalian yang berada di luar Jawa Barat adalah koordinasi terlebih dahulu dengan cabang dinas terdekat tempat tinggal Anda. Kemudian bagi dari luar negeri, kalau tadi luar provinsi, ini luar negeri. Yang pertama adalah mengajukan surat rekomendasi untuk PPDB dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian verifikasi data, koordinasi kesatuan pendidikan yang dituju ataupun sekolah, cabang dinas ya, wilayah tertentu, wilayah yang sesuai dengan domisili. Kemudian ada matrikulasi mata pelajaran yang belum ditempuh, diuji, kemudian ada nilai, penetapan penerimaan, sekolah tujuan, pelaporan ke cabang dinas. Itu alur untuk yang dari luar negeri. Kemudian daftar ulang langsung di sekolah tujuan atau bisa online ke alamat website sekolah atau alamat pada pos satuan pendidikan tujuan. Ya, disesuaikan dengan perkembangan masa pandemi. Tentu ketika memang dilaksanakan secara luring ataupun secara langsung, maka tetap harus menggunakan protokol COVID-19. Apa saja yang harus dibawa dan disiapkan pada saat daftar ulang ketika sudah dinyatakan lulus di masing-masing tahapnya? Maka yang harus disiapkan ya tadi persyaratan dari yang umum ataupun khusus, bawa fotokopi dan perlihatkan aslinya. Kemudian bukti diterima, siapkan bukti tanda diterima, dicetak dari website PPDB setelah pengumuman. Bagi calon peserta yang tidak mendaftar ulang sesuai jadwal tanpa pemberitahuan dianggap mengundurkan diri. Jadi ketika sudah dinyatakan lulus tapi tanpa ada kabar pemberitahuan sampai batas waktu tertentu, maka dianggap mengundurkan diri. Nah, kemudian ketika ada permasalahan, bagaimana mekanismenya? Yang pertama adalah penyelesaiannya di satuan pendidikan dulu. Misalkan di masalahnya terkait kelengkapan administrasi, kesalahan input data, penetapan titik koordinat, kesulitan aplikasi PPDB, serta daftar ulang, maka penyelesaiannya di sekolah yang dituju. Jika memang tidak selesai, maka naik nih ke cabang dinas pendidikan wilayah tersebut gitu. Silakan. Kemudian jika belum selesai juga sampai ke level Provinsi Jawa Barat. Adapun untuk waktu pengaduannya paling lambat disampaikan 3 kali 24 jam pada masa verifikasi pada saat tahap PPDB. Kemudian syarat penyampaian pengaduan, prioritas pelapor adalah orang tua atau wali, harus dilengkapi surat kuasa jika memang diwalikan, tanda tangan di atas materai, kemudian menyerahkan atau mengupload fotokopi identitas pelapor, mengisi formulir pengaduan, menyertakan foto bukti permasalahan, diupload di media layanan pengaduan. Nanti akan diinformasikan terkait media layanan pengaduannya. Mekanisme pengaduan permasalahan TIK aplikasi. Kalau tadi permasalahan mengenai di luar dari TIK, yang ini berkaitan dengan aplikasi PPDB. Yang pertama adalah misalkan mengisi formulir, surat pengantar dari satuan pendidikan, bukti yang dilaporkan, pendokumentasian pengaduan, tindak lanjut penyelesaian dari mulai level satuan pendidikan, cabang dinas sampai dinas pendidikan. Melalui operator helpdesk cabang dinas, ini mengenai pengaduan permasalahan aplikasi PPDB. Pelanggaran, nah ini penting dan harus diperhatikan. Yang disebut pelanggaran adalah ketika memalsukan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu, kemudian menggunakan dokumen atau identitas data kependudukan tidak sesuai dengan yang sebenarnya, menggunakan dokumen bukti prestasi palsu,
itu termasuk pelanggaran, atau menetapkan persyaratan PPDB yang bertentangan dengan Pergub yang sudah ditangani. Kalau tadi 3 poin sebelumnya itu bagi pendaftar, kalau ini bagi satuan pendidikan. Kemudian melakukan pungutan dikaitkan pendaftaran PPDB bagi sekolah yang diselenggarakan, atau melakukan pungutan atau dana sumbang yang terkait dengan pelaksanaan PPDB. Sanksinya apa saja? Sanksinya dapat berupa pembatalan hasil penetapan PPDB atau sanksi sesuai dengan peraturan undang-undang. Jadi ketika meskipun sudah dinyatakan lulus, namun kemudian ditemukan pelanggaran, maka bisa didiskualifikasi, artinya pembatalan kelulusannya. Ataupun tadi ketika memang satuan pendidikan melakukan pelanggaran, maka gubernur memberikan sanksi kepada pejabat tersebut, baik guru, kepala sekolah, tenaga kependidikan, dan yang lainnya. Nah, ini rombongan belajar, rombel di SMA, SMK, dan seterusnya. Nah, ini penyekoran prestasi Kemendikbud. Tadi kan untuk jalur prestasi kejuaraan, itu yang menjadi penilaiannya adalah skor kejuaraan tersebut. Jadi dari level internasional sampai level kabupaten, ini ada skornya, sudah diatur di Pergubnya. Misalkan juara 1 internasional dia tunggal, maka akan mendapat skor 410. Kalau bergu 395, kemudian juara 2 internasional dan seterusnya sampai level kabupaten itu berbeda nilainya. Semakin tinggi maka akan semakin besar skornya. Ini untuk prestasi Kemendikbud yang dilaksanakan oleh Kemendikbud ataupun Kemenag. Adapun perlombaan yang dilaksanakan di luar Kemendikbud, Kemendagri ataupun dari induk organisasi, maka berbeda poinnya. Kalau tadi tingkat internasional saja untuk yang dilaksanakan oleh Kemendikbud dan Kemenag 410, maka kalau di luar Kemendikbud dan Kemenag itu 400, beda 10 poin. Maka lebih diprioritaskan yang memang yang dilaksanakan oleh Kemendikbud dan Kemenag. Adapun untuk pertanyaan, ini silakan diperhatikan baik-baik. Untuk pertanyaan dan pengaduannya bisa melalui website Facebook, kemudian Twitter, ada kemudian IG dan seterusnya. Nah, ini juga masih terkait dengan PPDB, bisa ditanyakan. Adapun untuk yang berminat ke SMKN 1 Banyu-Sari, itu bisa menghubungi kontak person tersebut, bisa ke Pak Kardi ataupun ke Pak Tio mengenai apa saja yang ada di SMKN Banyu-Sari dan seterusnya. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika banyak kekurangannya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.